Halo semuanya, balik lagi di cerita Sang CEO. Kalian pernah gak sih merasa kerjaan kalian itu nggak dihargai sama sekali? Gini nih yang dialami sama Arya. Dia itu tulang punggung teknis perusahaan, tapi dia kerjanya selalu di balik layar. Senyap tapi krusial. Di sisi lain, ada Pak Herman, bos yang suaranya paling lantang di meeting, selalu mengklaim semua keberhasilan tim sebagai miliknya. Pak Herman ini sering banget meremehkan Arya. Anggap Arya cuma tukang ketik yang bisa diganti kapan aja. Padahal Arya lah yang bikin sistem inti mereka berjalan. Nah, satu hari ada masalah besar. Jaringan server utama down, semua operasional perusahaan mandek, kerugian hitungannya per menit. Semua mata tertuju ke Arya dan Pak Herman di ruang kontrol. Pak Herman teriak-teriak minta solusi tercepat, tapi sistem benar-benar hang. Arya mencoba menjelaskan kalau ini butuh restart yang hati-hati. Ada protokol keamanan berlapis yang tidak bisa sembarangan dibobol. Tapi Pak Herman sudah hilang kesabaran. Dia menuding Arya di depan semua staf senior. Emosi banget deh dia tuh. Dia bilang, "Sudahlah, kamu sudah berapa lama kerja? Masalah kecil gini aja gak bisa diatasi. Kamu tak berguna, Arya." Loh, bayangin deh, dibilang gak berguna di depan semua orang. Wajah Arya langsung pucat, tapi matanya ada kilatan dingin yang muncul. Pak Herman lanjut, "Aku akan ambil alih sekarang. Kasih aku akses admin penuh. Kalau kamu gak bisa atasi, besok gak usah datang lagi." Arya dengan tenang menyerahkan tablet tersebut. Tapi di benaknya, dia tahu. Pak Herman hanya memegang alat, bukan kuncinya. Gini nih yang Pak Herman gak tahu. 3 tahun lalu, saat Arya merancang sistem keamanan level 5 ini, dia memasukkan satu fitur rahasia. Fitur itu namanya Guardian Override. Itu adalah sistem admin yang tidak menggunakan password, tidak menggunakan sidik jari biasa. Sistem itu cuma patuh pada satu hal, pola suara biologis unik milik orang yang menginstalnya, si administrator utama, yaitu Arya. Pak Herman mulai mencoba memasukkan kredensial admin standar, Access Herman S. Dia mengetik password dengan cepat, yakin dia akan jadi pahlawan. Layar berkedip. Merah. Authentication failed. Level 3 access denied. Padahal, itu sudah level akses tertinggi yang Pak Herman miliki. Pak Herman panik. Dia coba lagi. Makin keras, makin cepat. Dia mulai menyalahkan keyboard, menyalahkan listrik, menyalahkan siapa saja. Dia sadar, kredensial standarnya cuma bisa masuk sampai level 3. Tapi untuk merestart sistem inti yang crash ini, butuh level 5. Akhirnya, dia menoleh ke Arya. Suaranya sedikit melunak. "Arya, cepat berikan kode level 5-mu. Aku yang akan eksekusi." Arya maju selangkah. Dia bilang, "Saya tidak bisa, Pak. Password level 5 itu sudah dinonaktifkan permanen sejak sistem Guardian aktif." Loh, Pak Herman bingung. "Apa maksudmu? Lalu bagaimana cara kita mengaksesnya, Arya? Jangan main-main." Arya menarik napas panjang. Ini momennya. Momen di mana semua penghinaan selama bertahun-tahun akan terbayar lunas. Dia mendekat ke mikrofon konsol utama, memastikan suaranya bersih. Semua orang di ruangan terdiam, menahan napas. Arya berucap tenang. "Guardian, buka diagnostik protokol. Status level 0. Seketika, di layar besar yang tadinya menampilkan error, muncul teks hijau. Voice print identified. Arya. Access level 5 granted. Diagnostic protocol initiated. Semua staf, termasuk Pak Herman, terkejut setengah mati. Mereka melihat sistem yang menolak jutaan rupiah password tunduk pada satu suara pelan. Arya lalu menoleh ke Pak Herman yang kini bisu. "Sistem ini, Pak Herman, hanya patuh pada suaraku. Saya yang menciptakannya." Untuk membuktikan, Arya memberikan perintah yang lebih ekstrim. "Guardian, aktifkan mode kunci darurat jaringan eksternal. Segera." Dalam 2 detik, semua koneksi perusahaan keluar, termasuk email dan transaksi, terhenti.
Pak Herman langsung panik lagi. Arya melihat Pak Herman yang kebingungan. Bata bilang saya tidak berguna. Tanpa suara saya, perusahaan ini lumpuh total, Pak. Gini nih, leverage Arya sudah maksimal. Dia tahu dia bisa dipecat, tapi tidak sebelum sistem ini kembali normal, dan cuma dia yang bisa. Guardian, batalkan kunci darurat. Jalankan protokol restart aman beta 7. Prioritas penuh. 5 menit kemudian, sistem kembali online. Kerugian terhenti. Tapi suasana di ruangan itu sudah berubah drastis. Pak Herman, dia berdiri di pojokan, malu. Kalimat "kamu tak berguna" itu kini berbalik menghantamnya sendiri. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan Arya. Dia memang tidak suka di depan kamera, tapi dia tahu kekuatannya ada di balik layar. Tak lama, Arya ditawari posisi baru, Chief Security Architect, dengan gaji 3 kali lipat. Pak Herman, akhirnya dia dimutasi. Jadi, apa pelajarannya? Kita harus hati-hati dalam menilai orang. Yang paling pendiam, yang paling diabaikan, mungkin adalah pemegang kunci mutlak. Dan hebatnya, Arya tidak perlu teriak-teriak. Dia cuma perlu bicara. Karena inovasinya, teknologi itu bekerja untuk dirinya. Bayangin deh, kalau Pak Herman lebih menghargai Arya dari awal. Dia nggak akan malu sebesar itu di depan semua orang. Rasa sakit karena diremehkan itu nyata, guys. Tapi kalau kita punya kompetensi, rasa sakit itu bisa jadi bahan bakar terbaik untuk comeback yang epic. Buat kalian yang merasa kerja kerasnya nggak dilihat, jangan berhenti. Terus kembangkan skill rahasiamu. Karena suatu hari, itu adalah kartu trufmu. Karena sistem paling canggih di dunia pun, pada akhirnya, hanya akan patuh pada satu suara. Suara sang pencipta yang terabaikan. Jadi, kalau kamu punya bos kayak Pak Herman, ingat cerita Arya ini. Kadang, kekuatan paling besar datang dari tempat yang paling sunyi. Gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi Arya, perintah apa yang akan kalian berikan pada sistem itu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita balik lagi di cerita berikutnya.